Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesal terdalam ya, yang ternyata sangat takut kehilanganmu. Sesal terdalam yang ternyata sangat takut kehilanganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu ingin pembacaan yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Kita lihat dulu teman-teman, ada siapa ya yang ternyata menyesal secara mendalam ya, karena sebenarnya takut kehilangan kamu. Sora izin, lagi kurang enak badan, makanya suaranya begini. Nanti mungkin Sora juga harus pause ya untuk buang ingus dan sebagainya, oke? Karena kegiatan lagi cukup sibuk banget. Kita lihat dulu yang ternyata punya sesal terdalam karena sangat takut kehilangan kamu. Yang pertama, ada energi dari Sun ya. Orang ini sangat mungkin banget orang yang dominan, orang yang bersemangat, orang yang ceria, orang yang suka suasana atau musim panas, kayak gitu ya. Dan bisa saja dia adalah orang yang morning person. Dia mungkin rajin bangun pagi, atau dia lebih banyak aktif di pagi hari, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orangnya cenderung dominan ya. Dia itu dalam bekerja mungkin saja dia sudah punya bawahan, atau mungkin juga ada yang sudah punya usaha sendiri. Dia juga sangat mungkin sekali punya sosok ibu yang sangat-sangat berpengaruh atau sangat dekat sama dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, beberapa dari mereka, gak semua, tapi mungkin bertubuh agak besar gitu ya. Nah, kalau yang Sora lihat di sini, ada energi dari orang ini mungkin saja menghadirkan orang ketiga di antara kalian ya. Jadi ini sangat mungkin sekali hubungannya ternodai dengan adanya orang ketiga. Jadi ada pengkhianatan dan sebagainya ya. Tapi di satu sisi lain, orang ini kalau kerja itu sangat pandai menyesuaikan diri dan ada sisi posesif di dalam dirinya ya. Sorry. Orang ini juga mungkin banget LDR teman-teman dari kamu ya. Jadi sebenarnya orang ini tidak begitu baik terhadap LDR. Jadi dia mungkin yang harus ketemu langsung atau intens gitu ya. Sehingga hubungan kalian yang LDR bisa saja justru memperburuk keadaan gitu ya. Karena dia jadinya mencari yang lain. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya energi divine maskulin ya. Energinya belum tentu gendernya ya. Jadi bisa saja dia perempuan tapi energinya divine maskulin. Oke, itu kira-kira ciri-ciri dia ya. Sekarang kita coba lihat ada energi seperti apa selain ada orang ketiga yang mungkin menjadi isu dalam hubungan kalian. Kalau Sora lihat di sini ada situasi keuangan ya. Keuangan diantara kalian juga cenderung agak gambling ya. Jadi mungkin belum maksimal, masih kayak ada situasi keuangan yang kurang. Jadi mungkin dia cukup kalau untuk dirinya sendiri. Tapi mungkin kalau untuk rumah tangga dan yang lainnya itu masih perlu banyak dia itu fokus untuk cari uang gitu ya. Jadi situasi keuangan dia juga tidak begitu baik gitu ya. Terus di sini juga kayak Sora lihat kayak ada energi pesimisme, kayak nggak yakin apakah memang hubungan ini tuh bisa ada potensi untuk dilanjutkan atau enggak gitu ya. Di sini juga ada energi Fox ya. Jadi mungkin sekali selain ada masalah keuangan, ada masalah orang ketiga, di sini juga ada masalah mungkin tentang manipulasi, ketidakjujuran, ketidakterbukaan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini yang itu mungkin menjadi satu kendala trust issue atau gimana hubungan ini mau maju ke level yang berikutnya ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada yang berulang ya. Kalian punya pola masalah yang berulang. Itu lagi masalahnya, itu lagi responnya, itu lagi kebohongannya gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak berulang dan itu cenderung negatif dan mungkin sekali menyakiti ya. Jadi mungkin sekali gara banyak masalah, kalian cenderung banyak argumentasi yang mana ujungnya akan memojokkan, terus habis itu juga mungkin tanpa sadar menyakiti baik kata-kata maupun perilaku ya. Jadi ini memang hubungan yang cukup pelik gitu ya teman-teman dalam permasalahannya. Tapi kita coba lihat di sini, kenapa di sini dia punya energi yang terdalam yang ternyata sangat takut kehilangan kamu. Kita coba lihat ya.
yang ternyata menyesal karena sangat takut kehilangan kamu, ya. Energi seperti apa yang dia rasakan? Yang pertama, saat ini apapun situasi hubungan kalian, ya mungkin memang situasi hubungannya tuh masih ada yang belum jelas, masih ada yang juga terhambat untuk melihat ke masa depan. Jadi cenderung hubungannya begitu-begitu aja gitu ya, atau mungkin komunikasi juga nggak lancar gitu ya. Dan kalau soal lihat di sini ada energi kerinduan. Dia kangen banget sama segala bercandanya kamu selalu bisa bikin dia ketawa, kamu selalu bisa bikin dia bahagia. Jadi dia terkenang-kenang terus sama hal itu gitu ya. Nah, namun ya dia juga sadar bahwa sikapnya dia yang cenderung abu-abu, indecisif, tidak mampu dengan tegas memilih suatu pilihan gitu ya, teman-teman. Itu yang juga membuat hubungan ini jadi sulit ya, karena mungkin banget dia itu kayak berat untuk mau let go kamu. Tapi di satu sisi dia juga belum siap mungkin untuk suatu relationship yang serius, karena tadi Sora udah bilang situasi keuangannya juga lagi masih untung-untungan gitu ya. Dan memang orangnya ini abu-abu, teman-teman. Jadi bisa saja memang perilakunya dia tuh bisa saja kurang tegas gitu ya. Tapi sekarang di sini ketika ada waktu dia itu terjauhkan mungkin dari semua orang gitu ya. Mungkin di sini ada silent treatment, kamu juga udah nggak banyak untuk komunikasi sama dia dan sebaliknya. Akhirnya bisa membuat dia lebih banyak refleksi dan clarifying untuk melihat dirinya sendiri seperti apa ya. Jadi ini adalah energi yang terpancingkan justru keluar gitu ya. Dia mau berefleksi ketika kamu ada jauh dari dia ya. Dan dia tahu hubungan ini itu banyak yang tidak bisa maju ke tahap yang berikutnya karena dia sendiri yang menyabotase atau dia sendiri yang tidak maksimal dalam dalam berperilaku ke kamu gitu ya, dalam arti kepastian dan sebagainya. Dan saat ini dia itu sangat-sangat rindu untuk bisa bercakap-cakap lagi sama kamu, bisa ngobrol sama kamu gitu ya, karena kalian mungkin sudah banyak sekali ngobrol dan dia berasa sama kamu obrolan yang paling nyambung. Itu juga bisa saja dia merasa pembicaraan dia di antara kalian itu banyak sekali membawa kepada dia bisa curhat, dia bisa bercerita. Dan dia sekarang sedang benar-benar merasa guilty, sedang merasa bersalah ya. Karena mungkin banget dia telah melukai kamu, menghancurkan hati kamu, menghancurkan kepercayaan kamu ya. Karena dia menipu kamu atau memanipulasi kamu atau bahkan menghadirkan yang lain yang tadi Sora udah bilang gitu ya. Itu membuat dia itu sangat-sangat merasa terpukul. Dan waktu makin berlalu, dia tuh terhukum oleh rasa perasaan yang semakin besar dan semakin kuat. Jadi semakin waktu kalian tidak berkomunikasi atau nggak ada kata maaf dan sebagainya, itu justru semakin kuat rasa bersalah dia sama kamu. Karena memang dia menyadari di sini dia itu punya banyak sekali energi ketidakjujuran. Dia mungkin banyak tidak terbuka sama kamu soal banyak hal, soal dirinya, soal kepribadiannya dia, soal apa yang dia pikirin, soal apa yang dia lakukan di kerjaan. Pokoknya di sini banyak ketidakjujuran, teman-teman. Nah, itu juga yang membuat hubungan ini jadinya sulit gitu ya. Tapi sekarang kenapa jadi menyesal sangat-sangat mendalam? Dan di sini kelihatan kalau dia itu tidak pernah menyangka kalau ternyata putusnya kalian atau jarak di antara kalian atau apa yang sudah dia lakukan dengan ketidakjujuran dia juga banyak menyakiti kamu itu ya, dengan manipulasi dan sebagainya, itu justru menghancurkan kalian berdua ya, menghancurkan dan menyakiti keduanya. Bukan cuma menyakiti kamu, itu juga menyakiti dirinya dia ya, teman-teman, gitulah. Itu yang baru dia sadari. Dan sekarang dia itu punya energi yang sangat overwhelmed ya. Ada banyak stres, ada banyak kepikiran, ada banyak rasa bersalah yang itu benar-benar mempengaruhi dia dan hidupnya dia ya. Jadi makanya dibilang sesal terdalam ya, karena dia merasa energinya draining gitu ya. Energinya bikin dia lelah, bikin dia capek gitu ya. Dan dia tuh kayak ngerasa aku tidak sanggup lagi menahan perasaan menyesal ini ya. Orang ini berusaha loh separuh mati untuk menahan, untuk mungkin tidak datang dulu ke kamu, untuk tidak bicara dulu ke kamu, atau menahan diri untuk mencari kamu, karena mungkin banget dia masih takut
ya. Dia tidak yakin. Dia juga bukan orang yang cukup baik mengungkapkan banyak hal ya teman-teman. Tapi ini juga adalah energi understanding. Artinya dia merasa ya sangat kuat, dia ngerasa cuman kamu yang bisa mungkin mengerti dan memahami dia sebaik ini ya. Dan sekarang di satu sisi lain dia juga sekarang lebih bisa mengerti dan memahami gitu loh ya, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian ya. Kenapa dia menyesal sangat mendalam? Selain ada energi yang merusak kedua belah pihak, di sini ada energi tidak terpisahkan atau tidak terjauhkan. Artinya ya, apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian ya, apapun situasinya saat ini, dia itu merasa tidak bisa lepas dari kamu ya. Selalu ada energi cinta, selalu ada energi kayak membutuhkan kamu ya, dan tidak bisa terpisahkan. Karena memang kalian mungkin saja saat ini ya, atau sudah lewat ya, banyak yang berdiem-dieman, banyak yang hilang, mungkin kamu diem, dia pun juga diem. Intinya seperti banyak hal-hal yang belum kelar ya, ada banyak unfinished business. Makanya dia itu seperti terpanggil dan terdolong kalau dia itu harus menyelesaikan masalah di antara kalian gitu ya. Jadi kayak kita harus ketemu deh, kita harus bicara karena memang banyak hal-hal yang belum kelar. Energi unfinished business ini membuat dia itu kayak ngerasa dia itu benar-benar kayak nggak tenang sampai dia bisa menyelesaikan segala sesuatu di antara kalian gitu ya. Karena kalau sholat di sini kayak energi dia terdorong, terpanggil untuk menyelesaikan hal yang masih menggantung di antara kalian itu sangat-sangat kuat. Karena memang secara chemistry dan secara hasrat, energi kalian tuh sangat kuat. Dia masih punya sangat hasrat yang besar sama kamu teman-teman ya. Dan di sini apalagi dia semakin menyadari kalau selama ini dia itu banyak gak jujur dan nyesel banget gitu. Kenapa? Karena memang ya sekarang dia sendiri merasakan emosi-emosi yang sangat besar, dan sebenarnya secara chemistry dia tuh sama kamu sangat kuat, hasrat dia ke kamu sangat kuat gitu ya. Apalagi sama ini mungkin dia tidak cukup mengerti atau memahami kamu. Apa yang terjadi sama dia memangnya setelah kalian itu ada ke perpisahan gitu ya. Orang ini dapat banyak teman-teman clue, orang ini banyak mendapatkan petunjuk dari alam semesta gitu ya, dari firasat batinnya dia melalui mimpi dan sebagainya. Kalau dia itu memang punya energi yang terkoneksi sama kamu ya, semua mengingatkan dia soal kamu gitu ya, kayak ngasih pertanda kalau dia harus selesaikan urusannya sama kamu ya. Karena memang di sini ada energi kontemplasi ya, orang ini senang berpikir sebelum bertindak, jadi dia sebenarnya banyak kontemplasi, banyak berpikir ya. Dan orang ini memang harus seperti menjadi pendukung bagi orang-orang sekitar dia. Jadi artinya orang-orang sekitar dia pun banyak yang berpengaruh sama dia gitu ya teman-teman. Orang-orang tuh di sekitar dia tuh berpengaruh, dan dia tuh kalau seorang lihat jadinya juga gampang ragu, bergonta-ganti pikiran karena ada pengaruh juga dari orang-orang di sekitar dia ya. Apa yang pernah kamu ucapkan sama dia, apa yang pernah kamu omongin sama dia, itu terus ada di kepalanya dia dan sangat mungkin sedang dia jalani sekarang gitu ya. Jadi misalnya contoh, kamu udah ingetin, kamu juga suka bohong, nanti orang gak mau percaya sama kamu, dan saat ini itu yang dia rasakan. Orang tuh susah percaya sama dia. Terus kamu mungkin sering kasih tauin dia gini gitu ya, banyak hal bla 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 lah bahasa seorang, dan itu mungkin sekali sedang terjadi sama dia saat ini ya. Dan dia merasa hidup dia tuh nggak fokus ketika nggak ada kamu. Justru kemarin ketika ada kamu lebih banyak fokus kayak gitu ya teman-teman. Dan jauh di dalam lubuk hatinya dia merasakan berharap masih ada masa depan di antara kalian gitu ya. Oke, sesal terdalam dia yang takut kehilangan kamu. Dia pengen perbaikin hubungan di antara kalian teman-teman. Dia pengen memperbaiki hati, dia pengen memperbaiki koneksi kalian. Karena kalau sholat di sini dia takut kamu dimiliki sama yang lain, kamu pergi. Dia pikir kalau dia punya kebebasan, dia pikir kalau ada lebih daripada satu, dia pikir dia bakal lebih bahagia. Oh ternyata tidak. Ya, ternyata itu tidak cukup memuaskan dia, dan ternyata malah membuat dia banyak dalam masalah.
Orang ini banyak mendapati karma, teman-teman. Ya, ketika tidak ada kamu, dia menjalani banyak sekali karma yang membawa pembelajaran, gitu ya. Dan dia sadar itu semua adalah salah satu buah dari perbuatan dia sama kamu, ya. Dia tuh akhir-akhir ini sering banget kepikiran soal kamu, ya, karena memang kalau soalnya tidak mau ya kehilangan kamu. Dia tuh sering banget kepikiran soal kamu, perbaikin hubungan, gitu ya, nggak bisa lupain kamu. Dan di sini kalau soal lihat, dia itu merasa bahwa ada energi kesedihan karena mungkin banget dia ngerasa, kok aku udah melewatkan seseorang yang terbaik buat aku, seseorang yang perhatian sama aku, seseorang yang cinta sama aku, gitu ya. Ya, jadi kayak dia tuh kayak nggak mau kehilangan lagi kesempatan untuk tetap bisa memperjuangkan kamu. Dan yang pasti dia pengen datang untuk minta maaf, karena mungkin banget dia itu nggak bisa lepas dari rasa bersalah dia, sehingga dia juga nggak bisa tenang, gitu ya, teman-teman. Dan kalau soal itu jadinya struggling, karena memang secara ikatan jiwa kalian tuh sangat kuat, gitu ya. Meskipun dia mencoba mencari yang pengganti yang lain, tapi kalau namanya ikatan jiwa itu sudah tidak bisa tergantikan. Selain memperbaiki hubungan, apalagi yang dia inginkan darimu, teman-teman, nih ya, incomplete sama unfinished business itu jelas. Jadi ini jelas energi dari seseorang yang berharap bisa ketemu, bisa bicara, ya, menyelesaikan hal di antara kalian. Dan dia mau membuktikan kalau dia memang masih bisa mau memperjuangkan kamu. Karena di sini ada energi dia takut merasa menyesal. Karena kamu memang adalah menjadi tempat yang menjadi tempat aman buat dia. Kamu tuh seperti rumah buat dia, gitu ya. Dan dia tahu kamu memang selamanya tidak bisa digantikan atau dibandingkan dengan yang lain, ya. Sora, tapi kalau aku lanjutkan hubungan ini ke depannya, apakah akan ada sesuatu yang baik, gitu ya. Teman-teman, kamu tidak pernah tahu kalau kamu berikan kesempatan, ternyata banyak hal yang di luar prediksi kamu. Oh, tadinya kamu pikir udahlah dia pasti juga cuma main, dia nggak serius, nanti dia bohongin aku lagi kalau baik. Oh, ternyata enggak. Di sini ada hal yang bisa saja ternyata dia berubah benar-benar ke seseorang yang memang pengen serius untuk usahain kamu. Karena kamu tidak pernah tahu yang ke depan itu masih banyak hal-hal tidak terduga yang masih menjadi rahasia, ya. Dan yang pasti yang kalau Sora lihat, dia itu pengen energi yang seimbang. Jadi ini adalah energi kesadaran kalau selama ini mungkin dia ngerasa dia itu nggak seimbang sama kamu, teman-teman, ya. Dan dia kehilangan kebahagiaannya ketika tidak ada kamu, ya. Jadi di sini ada rasa kehilangan yang sangat besar, keterbutuhan yang besar, karena kamu sumber bahagianya. Tuh, meskipun dia di depan kelihatannya baik-baik aja, anteng-anteng aja, sebenarnya dia banyak berdampak loh dari hubungan kalian. Tuh, dia sekarang pengen berusaha untuk lebih tegas, untuk tidak selalu mendengarkan apa kata orang, tapi dia juga bisa tegas terhadap dirinya sendiri, ya. Tuh, dia pengen nebus salah dia sama kamu, teman-teman, karena dia tidak mau kamu dimiliki sama orang lain, ya. Dia tidak mau. Kalau sholat di sini kayak dia tuh takut, ya, kehilangan kamu. Oke, yang akan terjadi sama hubungan kalian, di sini dia akan menawarkan kembali perasaan dia sama kamu, ya, teman-teman. Dan itu kembali pilihannya ada di tangan kamu. Kamu mau iyain apa enggak, gitu ya, sama orang ini. Karena memang kalau yang Sora lihat, yang dia tawarkan ketika datang kembali juga langsung hubungan yang lebih serius, mungkin ke arah pertunangan atau pernikahan, gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang dia sodorkan, sesuatu yang kuat, gitu ya. Itu aja sih dari Sora. Kamu mau terima atau enggak itu adalah pilihan kamu. Tapi intinya adalah orang ini gimana pun juga caranya selalu melihat celah untuk bisa bersama-sama dengan kamu. Kamu tuh banyak kasih dia pembelajaran soal sisi shadow-nya loh, yang belum kelar, gitu ya. Jadi kamu tuh kayak ngebuat dia tuh sadar ini loh yang belum kelar dan kamu harus beresin, gitu loh. Energi kamu tuh seperti membuat dia tuh jadi sadar, jadi belajar. Makanya dia ngerasa kayak sejauh apapun aku pergi, aku selalu akan kembali ke kamu lagi, gitu loh. Ya, nggak usah ditanya dia kapan datang. Kalau sholat di sini kalau udah kayak gini mah tinggal menunggu waktu aja. Karena memang banyak hal yang dia belum beres. Ketika dia beres, dia akan langsung bergerak ke kamu. Kita coba lihat zodiak yang terungkap, ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Ya, cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Aries, Cancer,
Virgo, Gemini, Scorpio, Aries. Virgo dan Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi. Itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang mungkin terungkap. Untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek ya, silahkan datang ke Horror Festival di Bintaro SC. Masih ada sampai tanggal 31 Oktober. Kamu di sana bisa ketemu suara langsung untuk pengalaman membaca tarot langsung ya, biar energinya nggak fokus ke yang lain-lain. Silahkan dengan harga yang cukup terjangkau karena ada panitianya dan kita disponsor. Oke? Tahu kamu pingin baca bazi atau mau tahu jalan hidup, pingin beli buku, pingin beli alat pembacaan, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, Sora tunggu ya belanjanya, sama Sora tunggu ke horror festivalnya. Ada museum, ada wahana ya. Sayang kalau kamu nggak datang, karena kalau harga di pameran itu lebih terjangkau karena dibantu oleh sponsor ya. BVJMTYRNWYMYSEK 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik. Sora tunggu personal readingnya, Sora tunggu bookingnya, Sora tunggu ketemunya di BXC. Oke, sampai kita ketemu lagi. Bye bye.